Halo semuanya, selamat datang kembali. Materi yang pertama adalah tentang hukum Mendel 1. Sebelum kita mempelajari tentang hukum Mendel dan juga tentang pola hereditas, maka ada beberapa terminologi atau istilah yang perlu kawan-kawan ketahui. Yang pertama adalah parental, yaitu induk yang disilangkan, gamet, yaitu sel kelamin jantan atau sel kelamin betina, filial, yaitu hasil keturunan atau anak. Jadi misalnya kalau tertulis F1, maka itu adalah keturunan yang pertama. Sedangkan kalau tertulis F2, maka itu adalah keturunan yang kedua. Berikutnya ada terminologi gen, yaitu faktor pembawa sifat. Sedangkan alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Genotip adalah keadaan genetik dari suatu individu atau populasi, sedangkan fenotip adalah sifat yang muncul atau dapat diamati pada suatu organisme. Dan terminologi yang terakhir adalah karakter, yaitu istilah yang digunakan para ahli genetika untuk menjelaskan sifat yang dapat diturunkan. Ilmu tentang pola hereditas dan juga penurunan sifat sebenarnya berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Gregor Mendel pada tahun 1856 sampai 1863, di mana Mendel melakukan persilangan atau hibridisasi pada tanaman kacang ercis, atau dalam nama latinnya yaitu Pisum sativum. Yang dilakukan Mendel sebenarnya adalah melakukan persilangan antara bunga putih dengan bunga ungu. Nah, kita akan melihat pada gambar di samping terkait teknik eksperimen yang dilakukan oleh Mendel. Jadi, pertama-tama Mendel memotong bagian serbuk sari yang ada pada bunga ungu. Setelah itu, Mendel mengambil polen yang berasal dari bunga putih dan dipindahkan ke bagian karpel atau bagian dari putik bunga ungu. Karpel yang telah dipolinasi ini kemudian berkembang dan menjadi polong. Biji polong inilah yang kemudian Mendel tanam. Ternyata biji polong tersebut menghasilkan keturunan yang pertama atau kita bisa menyebutnya sebagai F1, di mana dihasilkan bahwa semua bunganya menghasilkan bunga berwarna ungu. Nah, selanjutnya Mendel menyilangkan antara bunga dari keturunan pertama ini dengan bunga dari keturunan pertama yang lainnya. Dari hasil itulah Mendel mendapatkan apa yang kita sebut sebagai keturunan yang kedua. Ternyata di keturunan yang kedua tersebut Mendel mendapatkan beberapa bunga yang berwarna putih. Dan setelah dihitung, maka ternyata rasio antara bunga yang berwarna ungu dengan bunga yang berwarna putih adalah 3:1. Rasio ini juga sebenarnya ditemukan pada karakter-karakter lain atau sifat yang ada pada kacang ercis, yaitu warna bunga, posisi bunga, warna biji, bentuk polong, warna polong, dan juga panjang batang. Pada tabel berikut, kita bisa melihat bagaimana karakter-karakter yang ada pada tanaman ercis, di mana dihasilkan antara sifat dominan dibandingkan dengan sifat resesifnya, maka didapatkan semua rasionya adalah 3:1. Mari kita bahas sifat dominan dan juga sifat resesif pada masing-masing karakter. Untuk warna bunga, sifat dominannya adalah ungu, sedangkan sifat resesifnya adalah putih. Baik untuk posisi bunga, sifat dominannya adalah aksial, sedangkan sifat resesifnya adalah terminal. Untuk warna biji, kuning menjadi sifat dominan, sedangkan hijau menjadi sifat yang resesif. Untuk bentuk biji, bulat menjadi sifat dominan dan keriput menjadi sifat yang resesif. Bentuk polong menunjukkan menggembung sebagai sifat dominan dan mengerut sebagai sifat resesif. Sedangkan untuk warna polong, warna hijau adalah sifat dominan dan warna kuning adalah sifat yang resesif. Dan untuk panjang batang, batang yang tinggi merupakan sifat yang dominan dibandingkan dengan batang yang kerdil, yaitu sifat yang resesif. Berikut adalah penjelasan dari eksperimen Mendel. Dari eksperimen ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, terdapat faktor individual yang mengontrol penurunan sifat dipengaruhi oleh faktor yang muncul berpasangan. Faktor penurunan sifat ini berasal dari induk betina dan juga induk jantan. Jadi, induk betina akan memberikan satu faktor dan induk jantan akan memberikan satu faktor lainnya. Alel mengontrol penurunan sifat.
Ada alel yang bersifat dominan dan ada alel yang bersifat resesif. Alel dinyatakan dalam huruf-huruf, alel dominan dinyatakan dalam huruf kapital, sedangkan alel resesif akan dinyatakan dalam huruf kecil. Alel dominan adalah alel yang sifatnya selalu muncul, jadi alel resesif akan tertutupi jika terdapat alel dominan. Dan suatu sifat pada alel resesif hanya akan muncul bila tidak ada alel dominannya. Kalau misalnya kita melihat diagram di samping ini, maka alel P besar itu bersifat dominan terhadap P kecil. Sehingga jika terdapat alel P besar, maka bunga akan menghasilkan fenotip yaitu bunga ungu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Mendel menyatakan hukum Mendel yang pertama, yaitu hukum segregasi bebas. Pada hukum Mendel yang pertama, dinyatakan bahwa alel-alel akan berpisah atau bersegregasi satu sama lain secara bebas pada saat pembentukan gamet. Untuk menjelaskan hal tersebut, mari kita bahas contoh soal di bawah ini. Jadi, jika teman-teman memiliki bunga berwarna ungu yang merupakan keturunan pertama, di mana pada bunga berwarna ungu tersebut, dia memiliki genotip yaitu P besar dan P kecil. Gametnya akan membawa alel P besar dan juga alel P kecil, sehingga akan dihasilkan anakan yaitu tanaman F2 dengan fenotip bunga ungu dan bunga putih yang memiliki rasio 3:1. Yuk kita kerjakan bersama-sama sehingga teman-teman akan lebih mengerti. Untuk mengerjakan hal tersebut, maka teman-teman pertama-tama bisa menuliskan induk, di mana untuk induk selalu akan ada induk betina dan juga induk jantan. Di mana seperti pada penjelasan di atas ini, maka baik induk betina maupun induk jantan akan memiliki genotipe yaitu P besar dan P kecil. Di mana untuk genotip P besar P kecil itu akan menghasilkan bunga yang berwarna ungu. Lalu jangan lupa teman-teman, jika teman-teman menuliskan diagram, maka tolonglah diberi tanda bahwa terjadi persilangan. Bagaimana dengan gametnya? Maka dari masing-masing induk akan terbentuk dua gamet. Gamet yang pertama mengandung P besar, sedangkan gamet yang kedua mengandung P kecil. Dan hal ini berlaku baik pada induk betina maupun pada induk jantan. Untuk turunan F2-nya, untuk memudahkan pengerjaan, maka teman-teman bisa membuat sebuah tabel yang kita sebut sebagai tabel Punnett. Untuk di tabel Punnett ini, teman-teman bisa menggambarkan tabel, kemudian bisa dituliskan jantan dan betina, dan dituliskan masing-masing gamet. Maka ini ada P besar dan P kecil. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa akan ada satu individu anakan F2 dengan gamet P besar, kemudian dua individu dengan gamet P besar, P kecil, dan satu individu dengan genotip P kecil. Maka kalau kita tuliskan genotipnya P besar dibandingkan dengan P besar, P kecil, dibandingkan dengan P kecil, maka akan ada rasio yaitu 1:2 berbanding dengan 1. Namun kita harus selalu ingat bahwa P selalu dominan terhadap P kecil. Maka untuk P besar dan juga P besar P kecil akan menghasilkan warna ungu, sedangkan P kecil akan menghasilkan warna putih. Jadi kalau dituliskan rasio fenotipnya ungu berbanding putih akan dihasilkan rasio 3:1. Beginilah teman-teman untuk penjelasannya. Demikian teman-teman materi tentang hukum Mendel yang pertama. Untuk semua materi kami menggunakan referensi yaitu dari buku Biology A Global Approach, karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Kami juga menggunakan buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12, karangan Inang Ningtyas yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.